Perkenalkan, nama saya Rocky Tanumiharjo. Saya selaku direktur di Artaku dan selaku pemilik. Jadi kalau teman-teman BPR, BPRS dan LKM perkenalan Artaku di awal, mungkin saya bisa gambarkan Artaku ini marketplace finansial. Jadi di Indonesia belum ada, jadi kami yang baru maju. Jadi ini kalau dibilang seperti GoFood atau GrabFood, menghubungkan merchant makanan dengan orang yang mau beli makanan. Nah, segmen kami adalah lembaga jasa keuangan, yaitu mulai dari BPR, BPRS, LKM, Multi Finance, bank umum, dihubungkan dengan calon debitur se-Indonesia tanpa harus datang ke kantor LJK tersebut. Jadi bisa dari rumah, kapan saja, di mana saja bisa. Itu salah satu yang menjawab tadi pertanyaannya Ibu, apakah pakai webcam atau apa. Sebenarnya kami founder Artaku itu punya misi, sangat sayang lembaga jasa keuangan itu kalah bersaing dengan pinjol. Pinjol punya teknologi, padahal mereka baru, dan lembaga jasa keuangan sudah berdiri puluhan tahun. Dengan pengalaman saya sebelumnya di BPR, yaitu tepatnya di BPR Konven 2014 selaku komisaris independen sampai terakhir di 2022 awal. Karena saya direktur di sini, saya diminta harus mundur, kan tidak boleh ya kalau di BPR ya. Nah, disitulah saya melihat ada suatu potensi bahwa saya harus memberikan solusi untuk lembaga jasa keuangan supaya bisa melayani teknologi di masyarakat. Itulah saya mengajukan dua perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah bukan Artaku, saya mengajukan namanya GDCP. GDCP itu seperti OVO, GoPay, atau Dana, atau Link aja. Jadi itu adalah uang elektronik. Sangat disayangkan BPR atau BPRS itu adalah institusi bank, lokal bank. Namun kita tahu 5 tahun terakhir ini jarang sekali orang, terutama milenial yang umur di bawah 40 datang ke BPR, BPRS untuk menabung. Jarang sekali karena mereka tidak punya waktu. Disitulah saya 4 tahun yang lalu di 2018 berpikir untuk membuat inovasi. Kenapa orang tidak bisa nabung dari uang elektronik? Dari saldo OVO, dari saldo GoPay, dari saldo GDCP, orang bisa menabung tanpa harus datang. Dan kenapa dari tabungan yang ada BPR tidak bisa dimaksimalkan, atau BPR tidak bisa dimaksimalkan untuk misalnya transfer ke bank umum? Memang ada batasan, BPR, BPRS tidak boleh bergerak dalam layanan giral atau giro. Namun POJK yang terbaru, POJK nomor 25, itu kan ada produk dasar, ada produk lanjutan di BPR, BPRS. POJK-nya yang akhir Desember 2021. Nah, disitulah ternyata inovasi kami 2018 yang lalu mendapat wadah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Artaku. Jadi ini adalah marketplace finansial. Target kami saat ini di tahun ini adalah segmen mikro. Segmen mikro dalam hal ini adalah BPR, BPRS, pegadaian swasta, dan LKM. Target kami. Kami tidak ada mengenal LKM daerah mana, BPRS wilayah mana, kami tidak mengenal karena kami melayani se-Indonesia. Saat ini kami sudah ada 27 institusi, ada pegadaian, ada BPR. BPRS kami akan dalam waktu dekat mengeluarkan produk untuk BPRS. Contohnya mungkin pernah dengar BPR Benta di Surabaya, BPR Supra. Nah, itu sudah gabung dengan kami. Jadi mungkin ada yang pertama, apakah Artaku adalah pinjol? Pinjol yang ada di benak orang itu adalah pinjol yang tanpa agunan. Itu sudah terkontaminasi di masyarakat. Jadi sebenarnya kami memakai nama adalah marketplace karena Artaku tidak boleh menyentuh uangnya BPR atau BPRS atau LKM, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh, dan kami tidak boleh mengetahui semua data orang yang mengajukan pinjaman. Nah, oleh sebab itu nanti saya jelaskan. Di dalam Artaku, jadi platform saja Artaku di sini. Atau dalam kata lain,
broker online lah. Kalau orang masyarakat umum bicaranya broker online, tapi kami dalam istilahnya ya marketplace seperti GoFood atau GrabFood. Di sini selain aplikasi untuk user, kami juga mensupport web untuk kantor atau office. Jadi misalnya Bapak Anggoro misalnya pengajuan dari mana saja, lalu Bapak Subagio selaku pengelola BPRS bisa tahu apa yang diinput oleh Bapak Anggoro terkait identitasnya, jaminannya, pengajuan berapa, semuanya kami sediakan di web internal BPR, web admin partner. Di situ Bapak Anggoro pada waktu pengajuan wajib menyampaikan lokasi rumahnya. Dan kami juga memberikan dukungan yaitu aplikasi My Partner. Ini untuk akun officer BPR BPRS. Tanpa harus bingung mencari lokasinya, mereka dapat diarahkan langsung ke lokasi debiturnya. Jadi seperti Gojek pada waktu mengantarkan GoFood tidak perlu bingung mencari alamatnya karena sudah ada titik lokasinya. Nah, itulah logika yang kami pakai. Jadi kami adalah inovasi untuk membantu lembaga jasa keuangan yang konven bergerak ke digital tanpa perlu invest apapun. Tidak ada biaya implementasi, tidak ada biaya training, tidak ada biaya bulanan, tahunan, tidak ada semua. Hanya ada variable cost. Bila mana kredit itu disetujui, baru ada komisi untuk kami. Kalau ditolak, tidak ada komisi. Simple itu saja. Nah, itulah yang tadi bisa menjawab pertanyaannya Ibu, apa harus pakai mobile? Ya, kami akan membantu lembaga jasa keuangan yang mana di dalamnya nanti ada fitur yang disediakan IPRAS, yaitu KYC. Itu karena kami tidak spesialis di KYC. Oke, saya lanjutkan. Dari kami bernaung di bawah OJK, tepatnya 1 November 2021 kami mendapat izin selaku penyelenggara inovasi keuangan digital dalam klaster financing agent itu, dan kami terdaftar di Asosiasi Fintech dan kami juga terdaftar di Kominfo. Jadi kami mempunyai 2 perusahaan grup kami, yaitu satu Artaku, yang satu PT GDC Multisaran. Nanti saya akan jelaskan di akhir slide implementasinya apa untuk mendukung transformasi digital bagi BPR, BPRS, bahkan LKM. Tidak menutup kemungkinan LKM, LKMS gitu. Oke, next. Jadi 2018 yang lalu kami beberapa founder berpikir sangat sayang kalau lembaga jasa keuangan kalah bersaing. Juga lembaga jasa keuangan saat ini mempunyai masalah klasik, sulit mencari AO, keluar masuk AO, tidak loyal, kadang membawa nasabah masuk ke institusi BPRS ini, keluar nasabahnya dipindah ke sini. Itu sudah umum di pasaran. Bahkan antar koperasi, multi finance seperti itu juga. Di situ kami melihat kenapa tidak membangun ikatan emosionalnya dengan lembaganya. Kenapa dengan personnya? Di situ kami membuat suatu inovasi, yaitu perlu platform digital. Tapi kami survei waktu itu ke 37 BPR, sewaktu saya menjabat sebagai komisaris di 2018, kendalanya BPR, BPRS 3, SDM, finansial, dan regulasi yang melarang waktu itu. Itu kendalanya klasik. Hanya BPR KU3 yang boleh menjalankan electronic banking. Nah, di situ kami coba menyelesaikan masalahnya. Akhirnya kami melihat perlu platform digital yang tidak bersinggungan dengan core banking BPRS atau BPR, karena itu adalah ranah kami. Apakah Artaku adalah P2P lending? Bukan. Nanti saya sebutkan perbedaan Artaku dengan P2P lending. Oke? Lalu banyak rentenir, yaitu pinjol ilegal, itu terus terang masalah bagi semua segmen mikro. Ada cerita di Jawa Timur, kebetulan domisili saya adalah di Surabaya.
orang berani pinjam di pinjol ilegal untuk melunasi hutangnya di BPR, BPRS atau koperasi simpan pinjam yang pakai jaminan BPKB, pinjamannya maksimal 5 juta. Lebih baik dia ngeplang di pinjol ilegal tapi jaminannya aman. Ada segmen yang seperti itu. Tapi masalah bagi lembaga jasa keuangan apa? Bagi debitnya turun, piutangnya turun, cost-nya tambah lama tambah naik, pendapatan bunganya turun. Itu permasalahan klasik. Jadi misi kami salah satunya adalah memerangi masyarakat supaya tidak terjerat pinjol ilegal. Itu misi kami. Bagaimana caranya? Orang pengajuan di lembaga jasa keuangan lebih mudah, lebih cepat, hitungan detik, tidak kalah dengan pinjol, namun institusinya resmi. Itu yang agenda kami beberapa tahun belakangan ini. Akhirnya di sini kami mencoba menyelesaikan solusi, yaitu next mungkin. Inilah solusi yang kami ciptakan, yaitu membentuk aplikasi Ataku, pengajuannya dari mana saja, dan kami tidak mengenal tanpa agunan. Saat ini kami belum ada produk yang tanpa agunan. Semuanya mengenal agunan, yaitu BPKB dan sertifikat. Karena di BPR, BPRS maupun LKM mungkin saya belum mempelajari banyak, ada namanya batas maksimum pemberian kredit kalau di LJK. Nah, ini kami juga comply terhadap aturan. Jadi cukup memasukkan misalnya PL mobilnya, PL tahunnya, nanti akan muncul nilai kendaraan, nanti akan muncul maksimal pinjamannya, dia langsung menginput nominal pinjamannya, tidak boleh lebih dari maksimalnya, angsurannya muncul semua secara transparan, dan dia tinggal pilih angsurannya apa, berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu dia menginput 4 data, identitas diri, identitas jaminan, identitas penghasilan, dan data lain-lain seperti upload kartu keluarga dan lain-lain. Seperti layaknya pinjol bermain, intinya seperti itu. Namun ini bukan untuk pinjol, ini untuk lembaga jasa keuangan. Jadi solusi kami tidak ada P2P lending di dalamnya, karena kami fokus ke lembaga jasa keuangan yang konven untuk kami rubah menjadi digital. Fokus kami itu, oke? Dan di sini nanti seperti kita beli GoFood, kita bisa tahu 3 status. Order telah diteruskan ke penjual, driver sedang mengambil pesanan Anda, driver sedang menuju ke rumah Anda untuk mengantar pesanan Anda. Sama semua. Di kami, dokumen Anda telah diterima, proses review dokumen, proses survei, proses komite kredit, semua ada. Bahkan proses penyerahan jaminan sampai dengan proses pencairan pinjaman komplit. Kami juga memberikan tracking secara online ke calon debitur. Itu apa? Jadi kami membantu misinya lembaga jasa keuangan untuk bisa go digital. Itu. Oke, next. Kenapa sekarang? Memang sekarang adalah waktu yang paling tepat selain faktor pandemi, menghindari tatap muka. Faktor yang kedua, sudah difasilitasi oleh regulator, terutama OJK, untuk go digital. Sudah dibuka. Memang ada masalah klasik, persepsi antar pengawas OJK beda-beda, itu masalah klasik. Kami akan coba nanti dibantu oleh Pak Subagio komunikasi ke OJK yang di Jakarta, dan kami bernaung di OJK GIKD yang nanti bisa dibantu teruskan ke pengawas-pengawas OJK di tingkat regional. Seperti yang Ataku telah lakukan, kami sudah presentasi ke 3 regional OJK, pengawas semua, bahkan sampai 1 tingkat di bawah kepala OJK, yaitu OJK Surabaya, OJK Malang, dan OJK Kediri. Kami sudah presentasi, dan di situ masukan-masukan OJK kami tampung dan kami sudah lakukan ada sebagian. Namun memang paling sulit adalah memberikan suatu pandangan yang sama di mata pengawas OJK. Itu tantangan kami. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terselesaikan. Buktinya kami sudah melakukan presentasi
ke pengawas OJK, totalnya kalau tidak salah dari 3 wilayah itu ada 38 orang kami presentasi. Cukup banyak pertanyaan interaktif dan kami bisa jawab semua. Terkait keamanan data, perlindungan konsumen, kami bisa jawab semua. Oke, saya lanjutkan. Next. Ini yang pertanyaan paling sering muncul selama saya presentasi ke BPR. Selama ini saya sudah presentasi ke BPR yang di Malang, itu ada 33 BPR dengan peserta 70 orang, setingkat komisaris, owner, dan direktur. Lalu Zoom kurang lebih ada 107 BPR. Mengapa? Dari semua itu ada 27 institusi BPR dan pegadaian yang sudah join dengan kami. Oleh sebab itu di kesempatan ini saya akan izinkan menceritakan perbedaan utamanya antara Ataku dengan P2P lending. Yang pertama adalah terkait aliran dana. Kalau di P2P lending, BPR, BPRS atau LKM misalnya channeling untuk P2P lending, wajib top up dulu dan namanya escrow account. Di kami tidak mengenal itu, karena kami tidak boleh menyentuh uang lembaga jasa keuangan. Itu perbedaan yang pertama terkait aliran dana. Aliran pembayaran, repayment. Kalau di P2P lending, bayarnya kemana? Ke P2P lending terlebih dahulu. Misalnya BPR Supra channeling ke Investri kalau nggak salah, BPR Supra. Itu nasabah BPR Supra itu harus ngangsurnya ke Investri terlebih dahulu, lalu H+1 diteruskan ke BPR. Permasalahannya ada satu. Yang lalu saya ikut seminar, PPAP-nya bagaimana? Penyisian yang pembentukan 0,5% itu bagaimana? Siapa yang ngakui debitur atas orang tersebut? Siapa yang ngakui kolektibilitas? Di P2P lending itu call-nya cuma ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena saya dulu pernah ngurus P2P lending, kena moratorium Januari 2020. Akhirnya tidak mendapat izin P2P lending. Jadi kami tahu betul P2P lending. P2P lending kelebihan utamanya adalah tanpa agunan, itu yang pasti. Prosesnya lebih cepat dibanding Ataku, ya, karena dia tanpa agunan. 15 menit cair, itu kelebihan utama yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan saya berusaha membantu lembaga jasa keuangan yang konven dengan jaminan prosesnya tidak perlu 3 hari BPKB, kalau bisa hitungan jam. Sertifikat proses BPR 5 hari, kalau bisa maksimal 7 hari cair. Nah itu gambarannya. Ini yang tantangan kami di situ. Oke. Perbedaan yang ketiga, aliran data transaksi pinjaman. P2P lending mengetahui semua data peminjam beserta jaminannya, beserta history paymentnya. Kami tidak boleh. Kami hanya platform. Itu perbedaannya. Karena tertulis di POJK terkait IKD, penyelenggara IKD tidak boleh mengetahui portofolio. Itu clear. Kalau tidak salah pasal 28 kalau tidak salah di POJK nomor 13. Clear. Kami sudah komplain terhadap aturan tersebut. Oke. Analisa kelayakan peminjam. Murni orang yang mengajukan di Ataku sepenuhnya disurvei oleh BPR, BPRS maupun LKM. Bila mana LKM join dengan kami. Tidak ada yang namanya profiling calon debitur. Profiling calon debitur itu misalnya seperti ini. Saya mendaftar di P2P lending, saya dikategorikan A, B, C, D, E. Kalau A, resikonya kecil, bunganya kecil. Tinggal BPR atau BPRS mau nggak memberikan pinjaman yang itu A. Atau yang C, resikonya agak besar tapi bunganya agak besar. Itu namanya profiling. Kami tidak melakukan profiling karena yang mengambil keputusan sepenuhnya adalah BPR, BPRS atau LKM, ACC atau tidak. Itu hanya kami membantu dari konven menjadi digital. Itu yang kami bantu. Yang berikutnya, jumlah pemberi pinjaman. Kami saat ini belum melayani sindikasi, belum. Ada permintaan BPR besar dan BPR KU2. Pak Rocky, kalau ada pinjaman 5M, tolong dong difasilitasi sindikasi.
antar BPR atau BPRS, bisa juga BPR atau BPRS dalam satu grup. Itu kan ada batasan BMPK ya kalau di BPR BPRS. Kami saat ini belum mengeluarkan fitur itu karena terus terang agak sedikit complicated. Nah itu. Namun tidak menutup kemungkinan itu kami akan sertakan. Di P2P lending, satu orang bisa didanai oleh 10 lender. Nah itu. Di kami tidak mengenal itu. Kami mengenalnya 1 lawan 1. Jadi 1 calon debitur, 1 lembaga jasa keuangan. Itu. Oke, next. Perbedaan yang berikutnya BMPK. Di P2P lending 2M. Di kami mengenal BMPK-nya tiap institusi. Karena spesifik lembaga jasa keuangan itu kan ada yang 10%, 20%, 30% konglomerasi. Kalau 20% pihak tidak terkait, kalau pihak terkait kan 10% dari ekuitas atau modality. Nah, ya kebetulan saya dulunya di komisaris independen, sedikit mengetahui aturan BPR. Nah, ataku spesifik. Jadi tiap institusi yang join itu akan dipairingkan. Jadi kalau ada pengajuan 3M, misalnya jaminan sertifikat, namun BMPK-nya Anda tidak sampai 3M, ya Anda tidak akan kena pairing itu. Gambarannya seperti itu. Jadi spesifik sekali di sini. Suku bunga pinjaman. Nah ini bedanya kalau P2P lending yang menentukan bunga pinjaman, kami memang ikut menentukan tapi berdasarkan best practice. Contohnya bunganya BPRS tidak mengenal bunga ya. BPR konvensional lah misalkan ya, dengan LKM konvensional kan pasti bunganya beda. Nah itu kami juga menentukan bunga beda. Dengan pegadaian pun kan bunganya beda. Nah itulah yang kami pakai. Jadi sangat mengikuti ketentuan bagi lembaga jasa keuangan tersebut. Jadi bunganya beda. Multifinance bunganya beda. Nah itu gambarannya. Asuransi kredit, nah itu nanti kami akan kolaborasi dengan penyedia insurtech. Kami tidak masuk di area itu. Yang terakhir, monitoring. Ini yang paling penting. Siapa yang nagih kreditnya? Kalau di Ataku yang menentukan kan BPR, BPRS, LKM-nya. Pasti yang nagih ya institusi tersebut karena kami tidak connect core bankingnya. Namun solusi itu kami coba bantu melalui uang elektronik. Hari ini kita tidak mengenal pembayaran angsuran ke BPR atau BPRS atau LKM pakai uang elektronik. Belum ada saat ini. Kami sebagai agregator lembaga jasa keuangan mengajak teman-teman lembaga jasa keuangan yang mau terfasilitasi angsurannya membayar secara online pakai uang elektronik bisa melalui kami. Memakai web biller. Jadi tinggal ekspor aja Excel-nya. Siapa yang jatuh tempo bulan ini, nanti melalui aplikasi GDCP bisa dipilih nama BPR BPRS-nya, nama LKM-nya, lalu masukkan nomor kreditnya, sudah tinggal klik pilih angsurannya, nanti saldo uang elektroniknya kepotong. Itu bisa menekan collection, tidak perlu punya banyak kolektor di lapangan, atau kolektornya lebih banyak dimaksimalkan untuk yang kolektibilitas 3 atau 4 atau 5 misalkan. Nah itu gambarannya. Oke, ini adalah perbedaan Ataku dengan P2P lending. Kita cair aja, mungkin kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita akan di slide. Atau saya lanjut, oke. Next. Terkait ketentuan bunga dan biaya pinjaman, kami menentukan bunga ini sudah menurut saran OJK pengawasnya. Awalnya agak tinggi karena kami mengajak BPR KU 1 bisa terakomodir bunganya, karena base lending-nya BPR KU 3 dengan KU 1 kan beda. Tapi pengawas OJK mengkoreksi kalau bisa bunganya seperti ini Pak. Nah itu. Jadi bunga ini adalah bunga efektif anuitas per tahun. Tinggal nanti mungkin produk BPRS kami coba buat kembangkan, tidak mengenal bunga itu. Oke, next. Terkait biaya layanan, ya
Kalau tadi ITRAS biaya layanannya sangat terjangkau. Kami beda, jadi kami terjangkau namun tidak ada hitungan adanya hitungan per ACC. Jadi kalau misalnya kreditnya new customer ditolak, tidak ada biaya karena tidak ada manfaat bagi BPR, BPRS dan LKM karena kreditnya tidak layak. Kalau ada yang di ACC itu 1% dari pinjaman. Jadi kalau 5 juta pinjamnya, fee-nya adalah 50.000. Namun program kami 1 Juli sampai 31 Desember tahun ini, semua ketentuan biaya tadi diskon 50% karena kami tahapnya masih sosialisasi. Gambarannya seperti itu. Jadi start from 10.000 maksimal 5 juta per aplikasi. Misalnya jaminannya sertifikat 1M, 1%-nya kan 10 juta, tidak bisa. Kami kena maksimal 5 juta. Ini permendaannya OJK. Jadi biayanya seperti biaya broker offline yang konvensional. Itu kan umumnya kalau di BPR, BPRS kan 1%, di LKM juga 1%. Kalau di koperasi simpan pinjam sekarang agak naik sampai 2%. Karena mereka ya bunganya agak tinggi ya kalau koperasi simpan pinjam. Nah itu gambarannya seperti itu. Untuk yang produk nomor 3 sampai 6 itu dalam pengembangan. Dalam pengembangan dalam arti apa? Berarti untuk orang yang top up pinjaman bisa ya Pak terfasilitasi? Bisa. Untuk orang yang datang ke kantor offline namun ingin semuanya serba digital, difasilitasi semua pakai produk digital tanpa perlu membuat Excel, bisa. Itulah nanti bisa connect ke KYC. Jadi verifikasi offline pun bisa kami bantu KYC credit scoring karena semuanya digital. Hanya digitalnya tatap muka atau tidak tatap muka. Jadi aktivitas sekarang ini kan ada Microsoft Word atau Microsoft Excel atau bahkan mesin tag masih ada kadang-kala, atau bahkan cetakan baku lalu tulis tangan perjanjian kreditnya itu masih ada di masyarakat. Nah ini kami coba ganti semua ke digital supaya apa? Pada waktu calon debitur tadi sudah pinjam dan repeat order, nggak usah bingung penyimpanannya. Jadi paperless, semuanya serba digital. Nah itu gambarannya. Oke, target kami yaitu masyarakat unbankable, UMKM dan nasabah BPR. Lalu kategori yang bisa kerjasama dengan kami, mohon maaf sebelumnya, untuk BPR atau BPRS yang dalam pengawasan khusus kami tidak diperbolehkan oleh OJK. Jadi itulah saran salah satunya dari pengawas OJK. Yang dalam pengawasan khusus tidak boleh Pak. Jadi harus penyihatan dulu, kan 6 bulan kan aturannya POJK-nya kalau dalam pengawasan khusus. Itulah ini syarat-syarat untuk bisa bekerjasama dengan kami. Namun umumnya ini sudah mengikuti tingkat kesehatan BPR BPRS yaitu KAMEL ya. Jadi singkatannya kan KAMEL kalau BPR BPRS sudah mengikuti aturan bakunya gitu. Oke, next. Jadi kalau diambil kesimpulan Ataku itu arahnya atau passion kami seperti aplikasi-aplikasi yang sudah besar. Kalau Gojek, Grab itu perusahaan transportasi tanpa kendaraan. Jadi kami punya target yaitu penyedia layanan finansial tanpa memiliki bank. Itu adalah target kami. Saat ini kami fokus lending, kedepannya bisa funding, bisa beli produk asuransi, semuanya melalui Ataku. Gambarnya seperti itu. Ya. Jadi, oke, next. Ini yang tadi saya sampaikan, uang elektronik perusahaan kami satunya yaitu GDCP bisa menyediakan layanan yang mungkin saat ini belum terpikir atau belum ada di benak teman-teman, yaitu contohnya saya bisa top up uang elektronik dari tabungan saya di BPRS. Itu nggak pernah ada. Saya bisa nabung di BPRS dari saldo uang elektronik, itu juga belum pernah ada. Lalu saya bisa transfer saldo antar nasabah BPRS atau BPR melalui uang elektronik. Kita tahu beberapa waktu lalu BPR BPRS diajak
co-branding untuk produk kartu uang elektronik e-money Bank Mandiri untuk co-branding. Nah, kami yang server base, bukan yang card base. Jadi uang elektronik ada dua, server base dan card base. Jadi dengan inovasi ini nantinya ekosistem yang kami targetkan menjadi komplit, yaitu BPR digital. Di dalamnya termasuk BPRS. BPRS digital seperti apa Pak Rocky? Jadi saya bisa menempatkan deposito atau simpanan berjangka, tidak perlu datang ke kantornya BPR. Kami akan generate nomor VA tiap nasabah BPR BPRS. Itu gambarannya. Ini kami targetkan saat ini sudah mendapat izin dari Bank Indonesia, tepatnya akhir Januari kemarin, dan kami sedang pengembangan QRIS supaya nasabah BPR BPRS bisa membayar ke merchant tidak kalah seperti layaknya OVO dan GoPay, namun dari saldo tabungan yang ada di BPRS. Kenapa ini kami sampaikan? Dan supaya BPR BPRS kami kurang tahu apakah LKM boleh terima simpanan dari masyarakat? Boleh. Itu berarti kan industrinya sama, hanya segmentingnya beda, ada yang di tingkat kecamatan, ada yang di tingkat desa. Nah, 5 menit lagi. Ya, oke. Nah, dari sini bisa berkembang, layanan itu dipermudah melalui digital. Saya sampaikan ilustrasi sekilas aplikasi Artaku, bisa dicek di Play Store juga. Namun di dalam presentasi ini saya sampaikan videonya. Bisa enggak kalau ini slide? Bisa di play. Ini adalah aplikasi Artaku. Jadi loginnya menggunakan nomor telepon dan wajib mengaktifkan GPS. Lalu dari sini bisa memilih lembaga jasa keuangan mana yang ada dalam radius maksimal 30 km di sekelilingnya. Di situ bisa memilih jaminannya apa, memasukkan jaminannya BPKB sepeda motor atau mobil atau sertifikat. Akan muncul nilai kendaraannya. Ini memasukkan nomornya. Lalu akan muncul nilai kendaraan dan muncul ketentuan maksimal pinjamannya. Kami memakai best practice di BPR BPRS bahkan LKM, yaitu 50-60% cair dari nilai kendaraan. Lalu akan muncul angsurannya beserta biaya admin dan provisi yang melekat. Setelah itu baru input dokumen 4 hal yang tadi, identitas diri, identitas jaminan, identitas penghasilan atau sumber penghasilan, dan dokumen lain-lain. Itulah gambaran mengenai produk Artaku. Oke, next. Sekian presentasi dari saya. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait Artaku. Mungkin saya mulai dengan satu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh BPR. Jadi saya sudah presentasi secara offline maupun online ke 167 BPR BPRS yang ada di Indonesia. Bagaimana cara Artaku mendapatkan calon debitur? Itu pertanyaan utamanya. Nah, kami ada 3 pendekatan. Pendekatan yang umum yaitu memakai digital marketing, layaknya pinjol promosi. Muncul di TikTok, muncul di Facebook, muncul di IG. Itu pendekatan yang pertama, memakai digital marketing. Pendekatan kedua adalah referral. Seperti tadi sempat Pak Subagio mengatakan, Mantri punya agen ibu-ibu. Jadi orang yang download Artaku nantinya bisa sebagai calon debitur, bisa sebagai marketing. Kalau dia marketing, dia mendapatkan 0,5% dari nominal pinjaman. Jadi kalau pinjamannya 10 juta, 1%-nya kan 100.000. Dia bisa dapat 50.000 dengan mengenalkan tetangganya atau kenalannya untuk pinjam melalui Artaku. Bila mana pinjamannya di ACC, maka dia mendapatkan fee. Jadi kami tidak bakar duit seperti konsepnya Gojek, download dapat 25.000, itu bakar duit. Tapi orang yang tadi diajak oleh saya untuk download Artaku,
kapanpun dia pinjam, bukan hanya sekali saja, kapanpun dia pinjam, saya akan dapat terus fee-nya, melekat. Oleh sebab itu pasti orang berlomba-lomba kan mengajak orang download Artaku untuk mendapatkan fee. Jangan sampai orang lain yang, oh aku sudah diajak si A, nah ya udah nggak bisa lagi. Itu gambaran konsep marketing yang kedua. Konsep marketing yang ketiga adalah kami masuk di asosiasi. Asosiasi yang saya maksud adalah asosiasi UMKM. Jadi kami sedang berdekatan ke asosiasi UMKM. Ruang lingkupnya adalah se-Indonesia. Itu untuk difasilitasi kredit menggunakan aplikasi Artaku pengajuannya, dan akan dipairingkan dengan BPR, BPRS, Pegadaian yang ada di sekelilingnya, bahkan LKM. Kami terus